Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki Minggu Transfigurasi pada hari ini dan kita akan memasuki ibadah kita. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amsal 23 ayat 19, Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Mari kita bersama-sama untuk memuliakan nama Allah kita melalui Kidung Jemaat 14 bait 1, 2, dan 3. Persilahkan duduk. Kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan di dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang menjadi juru selamat kami, sumber hidup kami. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, tutur kata kami, tindakan kami, bahkan angan kami yang sering melukai hati Tuhan, yang terwujud dalam kami melukai hati sesama kami juga. Ya Tuhan, apapun itu bentuknya, kami mohon ampun, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan segala doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan juga dalam pujian melalui Kidung Jemaat 33 bait 1, 2, dan 3. Saudaraku
Ketika Tuhan memanggil kita dan kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan kesalahan kita, darah-Nya yang menyucikan dan menguduskan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 1, 2, 4, dan 5 dikatakan kepada kita demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita melalui bacaan Injil pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Surgawi, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, termasuk di dalamnya memelihara kehidupan iman kami. Terbukti pada hari ini Tuhan hendak menyapa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tiba-tiba sementara ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan.
Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mendengar dan mendengarkan merupakan dua kata yang seringkali orang memahaminya sama artinya. Tetapi sebenarnya dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Mendengar itu menggunakan telinga tanpa harus berkonsentrasi. Misalnya, ketika saya berbicara, kemudian di luar ada suara mobil. Nah, itu mendengar. Berarti saya menggunakan telinga saya ketika saya berbicara mendengar. Tetapi mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi mendengarkan itu adalah sebuah aktivitas menggunakan telinga dan memerlukan konsentrasi. Nah, orang yang mendengarkan tanpa konsentrasi tidak akan bisa memahami apa yang didengarkannya. Itulah sebabnya seorang yang bersedia untuk mendengarkan, itu berarti dia harus mempersiapkan dirinya supaya dia bisa berkonsentrasi dan kemudian bisa mengerti apa yang didengarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan sebuah kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita tahu gunung adalah sebuah tempat yang jauh dari sebuah keramaian. Tentu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung jauh dari keramaian, pasti ada sesuatu yang hendak dikatakannya. Nah, saat Yesus naik ke atas gunung, Yesus tidak seorang diri, tetapi dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, melalui bacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama-sama, bahwa ketika dia sampai di atas gunung, ada sebuah peristiwa. Yang pertama, bahwa wajah Yesus tiba-tiba bercahaya, bersinar sangat terang sekali. Dan ketika Yesus sedang bercahaya dan sangat terang sekali, ada dua tokoh, yaitu Musa dan Elia. Mengapa Musa dan Elia? Kenapa bukan nabi yang lain? Tentu bagi orang Israel, Musa dan Elia, bagi orang Yahudi, Musa dan Elia adalah nabi yang sudah sangat mereka tahu. Di mana Musa adalah seorang nabi yang mendapatkan hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. Dan kemudian Elia adalah nabi yang memperbaharui komitmen umat kepada hukum Tuhan. Nah, kedua orang itu dalam penglihatan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka sedang berbicara kepada Yesus. Dan saat mereka sedang berbicara kepada Yesus, tampak awan yang turun dari langit menaungi Yesus, Musa, dan Elia. Tentu saja itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Ketakjuban mereka juga diikuti rasa ketakutan. Ada sesuatu peristiwa yang kalau orang Jawa mengatakan ngedap-edapi, luar biasa.
Dan ketika itu terjadi, ada suara, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sebenarnya hendak dinyatakan melalui peristiwa ini? Sebenarnya peristiwa ini hendak menyatakan bahwa diri Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang dikehendaki Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya. Nah, karena Yesus adalah yang dikehendaki Allah untuk menyatakan kuasanya, maka apa yang dikatakan dia harus didengarkan oleh mereka yang mendengarkan perkataan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja dalam kehidupan, dalam peristiwa pada waktu itu ketika para murid sedang mengalami ketakutan karena sesuatu yang tidak biasa dialami mereka, Yesus tidak berdiam diri. Setelah peristiwa itu Elia dan Musa sudah tidak ada, kemudian Yesus mengatakan jangan takut. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya sebuah sentuhan, sapaan yang memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka bisa melakukan apa yang harus dikerjakannya. Kalau diambil benang merahnya, sebenarnya bacaan ini hendak mengatakan ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengarkan apa suara yang pada waktu itu mereka dengar. Sebuah perintah, dengarkanlah dia. Berarti Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak bisa berhenti pada mendengarkan. Apa yang didengarkan harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Yesus memberikan sentuhan dan sapaan, jangan takut. Apa yang kamu dengarkan untuk kamu lakukan, dalam bahasa saya, pastilah akan dimampukan untuk melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan ini hendak mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus mendengarkan perkataan Dia. Itu sebabnya berarti kita harus mempersiapkan diri sehingga kita bisa berkonsentrasi, dan apa yang dikatakannya, jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita di dalam kita melakukan apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan tentu saja bersumber pada Alkitab ini. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Yesus mengatakan, jangan membenci. Yesus mengatakan, lakukan kebaikan kepada siapapun juga. Kita dengarkan. Dan apa yang kita dengarkan itu harus kita lakukan. Saya tidak bisa karena saya orang yang tidak sempurna. Ya kalau kita seperti itu ya kita tidak akan bisa. Tetapi ketika kita membuka hati dan pikiran kita, Dia yang akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dengarkanlah Dia. Berarti kita perlu untuk terus datang kepada Tuhan supaya kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita, melalui pemahaman Alkitab, atau mungkin juga melalui doa-doa pribadi kita. Hal itu akan membawa kita dapat mendengarkan sehingga kita bisa melakukannya. Jangan takut,
Tuhan pasti akan menolong kita dalam kita melakukan apa yang sudah kita dengarkan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita akan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Kita akan mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami datang kepadamu pada saat ini ketika kami telah mendengarkan sapaan Tuhan, mengingatkan kepada kami supaya kami terus dekat dengan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami dan untuk dapat kami lakukan. Berkenan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya sehingga dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa pergumulan hidup kami dengan segala apa yang terjadi atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, dan atas negeri dan bangsa kami. Tuhan, kepadamulah kami memohon karena Engkaulah yang memiliki dunia ini. Dan ketika kami datang memohon kepadamu, pastilah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan pasti akan menolong kami. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi saat ini sebagai pribadi maupun keluarga, ya Tuhan, kami bawa kepadamu kesulitan itu. Ketika kami membawanya kepadamu, Tuhan pasti akan memberikan jalan terang kepada kami, sehingga jalan terang itu yang akan membawa kami untuk melewati segala sesuatunya. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kami. Saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan gerejamu, baik gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, demikian juga Jemaat Philadelphia. Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami benar-benar dapat mewujudkan kemuliaan Tuhan sebagai di tengah kehidupan dunia ini. Kami mohon berkat-Mu melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung baik secara internal maupun eksternal. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, dan kegiatan-kegiatan itu membawa iman kami semakin kuat di dalam Tuhan dan juga dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini yang terus bergumul dengan berbagai macam kesulitan, adanya berbagai macam masalah yang muncul dalam perpolitikan, dalam kehidupan sosial, ekonomi. Tuhan, kiranya Tuhan menolong baik pemimpin bangsa dan negara kami, dan juga kami sebagai warga, supaya kami terus hidup bijak bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatan.
Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, memberikan kesabaran kepada mereka supaya mereka dapat semangat untuk melalui pemulihan yang harus dilaluinya. Bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Saudari kami Wiwi, Saudara Tias, dan juga Ibu Painah Teguh. Tuhan berkenan terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun juga. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarin 16 ayatnya yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 235, bait yang pertama dan ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun.
Mari kita bawa persembahan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Berkat yang begitu berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat yang selalu tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin persembahkan sebagian kecil berkat itu. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini, Kau sucikan. Jika ada terselip dosa-dosa kami dalam persembahkannya. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat di Philadelphia ini. Dan bisa Tuhan untuk menyatakan rasa syukur jemaat ini kepadamu atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dipanggil untuk senantiasa mendengarkan suaranya dan kita akan senantiasa dikuatkan dengan semangat dan kemampuan agar kita dapat melaksanakan apa yang kita dengarkan. Mari kita bersama-sama untuk terus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan suara Dia. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Kita bersama akhir ibadah kita dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan selama-lamanya.